wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Mukarram yang ana hormati, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tua-tua kampung, tua-tua adat, bini sepuh, para ustadz, para kiai, para haji, hadir bersama kita, guru kita, ustadz kita, Ustadz Haji Edi Abdul Aziz yang anda hormati, Ketua dari Taman Kanak-kanak Al-Har Azkar yang anda hormati, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kata yang indah yang kita ucapkan dari terbangunnya kita tidur hingga akan tidur kembali pada malam nanti, kecuali puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu. Salawat beriring salam senantiasa tercurah hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari yang lalu viral sebuah video yang ada di TikTok, di Snack, di Tuyuk. Video apa Pak Ustaz? Video perayaan Maulid Nabi di Madura. Betul apa betul? Ada satu pelaksanaan Maulid Nabi dengan gedebong pisang, selain ada telur, ada duit 50.000 dan jamaah dikasih keranjang sembako, dikasih uang 10 juta. Munduran ya. Bu, maaf ibu ya, tahun 2022 di bulan Maulid Ana sempat ke Madura karena diajak sama teman yang selama ini jadi pembimbing di Mekah. Kebetulan beliau tinggal orang Madura tapi udah tinggal di Surabaya ya. Apa kata orang Madura? Ustaz, kalau Aceh serambi Mekah, Madura serambi Madinah. Orang Madura 11 bulan cari uang akan dihabiskan untuk perayaan Maulid Nabi. Beda sama kita, 11 bulan mencari uang dihabiskan buat lebaran. Betul apa betul? Betul apa betul? Tahun 2022 ketika Ustaz Anas berangkat ke Mekah ditemani oleh seorang teman dari Madura bernama Abdurrahman. Beliau tinggal di Mekah, tapi ketika Pak Anas berangkat ke Madura, beliau ternyata sudah pulang ke Madura. Tahun 2024 kemarin ketemu lagi di Mekah, barang Anas lihat live Facebooknya, ternyata dia sekarang sudah ada di Madura. Kenapa ibu bapak? Karena orang Madura sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid di Madura bukan di masjid, peringatan Maulid bukan di musola, tapi rumah per rumah. Bu, beda tempat kita ya bu. Kita kadang-kadang mau merayakan Maulid Nabi, Masya Allah, kasihan sama panitianya, kasihan. Makanya saya mah terus terang bu, walaupun panitia berusaha untuk mau datang ke rumah, saya bilang cukup via telepon. Ustaz mau dijemput, nggak usah dijemput, saya siap datang sendiri. Tadi waktu saya datang ada yang tanya, Ustaz kok tumben pakai motor nggak pakai mobil? Kalau masih di kota saya pakai motor. Lah kemarin di Batu Kutu pakai mobil. Nah di Batu Kutu mah malam, nggak berani saya pakai mobil. Lagian juga dapat informasi dari panitia, Pak Ustadz nanti bawa mobil. Kenapa? Panitia mau ngasih berkat banyak, makanya saya bawa mobil. Kalau nggak ada informasi ngapain? Bu, ibu,
kasihan kadang-kadang Bu. Panitia itu kalau merayakan Maulid Nabi kasihan. Gimana gak kasihan? Udah bikin proposal, ada panitia yang tugasnya cari dana, kadang-kadang kasihan. Bagaimana gak kasihan? Keliling, udah ngucapin salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kadang-kadang orangnya di dalam tapi nggak berani buka pintu. Kenapa? Karena ketahuan dari salamnya. Betul apa betul? Lah kok bisa Pak Ustaz? Lah emang bisa. Salam itu macam-macam. Kalau ada orang meninggal dunia, salamnya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ngobrol. Menang. Siapa sih meninggal? Ngomong baik. Ini kok kan benar? Dari salamnya aja beda. Loh, coba kalau salamnya Pak Kalim Pak Rete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang punya anak balita, jangan lupa besok pagi ya Bu, jam 8 Posyandu. Bu, jangan lupa ya Bu, besok jam 8 Posyandu di rumah Pak Rete. Betul apa betul? Itu salam pos. Nah, kalau salam orang bawa proposal sama salam orang mau ngutang itu beda. Assalamualaikum. 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 Nah, beda lagi sama orang ucapin salam kalau mau lagi utang. Belum. Woi bayar woi. Kadang-kadang kasihan Ustaz Anas itu sama panitia Maulid. Udah ngetok nggak dibukain. Barang acara Maulid yang nggak buka pintu keluar rumah, datang ke masjid, bawa istri, bawa anak, bawa cucu, bawa menantu. Kalau nggak dapat telur, nggak dapat endok ngamuk. Di Sukarame, tempat Ustaz Anas di UIN. Di sini main Solo enggak? Lah kenapa ibu bapak? Karena yang namanya peringatan Maulid, kalau kata orang-orang Madura, kata-kata kita, Masya Allah. Ya Allah Bu, malam kelahiran Rasul itu lebih dahsyat daripada Isra Mi'raj. Kenapa Pak Ustaz? Bukankah malam Isra Mi'raj adalah malam yang paling luar biasa? Tidak ada satupun manusia yang bisa berjumpa langsung dengan Allah kecuali Nabi Muhammad. Betul. Malam kelahiran Nabi lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Ustaz, malam Lailatul Qadar kan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun. Malam Lailatul Qadar, malam nuzulul Quran lebih mulia daripada malam Maulid Nabi, lebih mulia daripada malam nuzulul Quran. Loh kok bisa Pak Ustaz? Karena terus terang Ibu, tidak akan pernah ada Isra Mi'raj, tidak akan pernah ada malam Lailatul Qadar, tidak akan pernah ada malam nuzulul Quran kalau Nabi kita tidak dilahirkan. Betul apa betul? Betul apa betul? Bahkan mohon maaf dalam kajian tasawuf dikatakan Nur Muhammadiyah. Apa Nur Muhammadiyah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan
bukan karena kau ya Muhammad, tidak akan pernah tercipta alam dunia semesta. Apalagi ibu-ibu harus banyak bersyukur. Ada Nabi Muhammad, Bu, harus bersyukur. Ada Nabi Muhammad. Dulu Nabi Muhammad belum lahir, ada nama zaman dikenal zaman jahiliyah. Kok zaman jahiliyah Pak Ustadz? Karena pada waktu itu perempuan gak ada harganya, Bu. Jangan dibilang waktu itu orang Arab bodoh, tidak. Orang Arab itu pinter. Sampai sekarang orang Arab itu terkenal pinter. Mohon maaf, maka saya bingung ada kiai-kiai sekarang, ustadz-ustadz sekarang benci sama orang-orang Arab. Mohon maaf, lah kitab-kitab berasal dari bahasa Arab, Burda dari bahasa Arab, berjanji dari bahasa Arab, Simtudurar berasal dari bahasa Arab. Betul apa betul? Betul apa betul? Mohon maaf ibu, jangan ikutan Bu. Ya, kita orang awam jangan ikutan dengan masalah yang ramai, jangan. Ya, yang diurus sama ustadz-ustadz sekarang ini apa? Masalah nasab. Sering saya bilang, lu gak usah ngurusin nasab orang, lu urusin nasib lu. Betul apa betul? Biar waktu lu bikin pondok pesantren gak pernah bawa proposal. Betul apa betul? Nah, lu ngurusin nasib orang, nasib lu gak lu urusin. Kapan lu bikin pondok, lu ajuin proposal. Saya emosi terus terang. Kita sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustaz harus punya harga diri. Bu, bukan saya nggak tahu, Bu. Bukan saya nggak tahu ustaz-ustaz yang datang ke tempat saya punya guru. Siapa guru saya? Guru saya orang Cina bernama Kokenwi. Budi Setiawan nama Indonesianya, Yosua nama Kristennya. Ya Allah, bikin pondok ajunya ke Cina. Betul apa betul? Loh, kenapa saya katakan beliau guru saya? Karena saya sedang mengajarkan, mengamalkan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kebetulan Cina dia udah nyampe Lampung. Jadi gua nggak jauh-jauh. Bu, Ibu, betul apa betul? Saya kadang-kadang sedih, Bu. Bagaimana saya nggak sedih? Ada satu kiai pimpinan pondok pesantren, maaf nggak perlu saya sebutin namanya untuk menjaga kode etik jurnalistik. Ketika sedang kumpul, apa kata Kokemin? Ustaz, lu lama-kelamaan bakal syirik lu. Kenapa? Minta itu sama Allah, jangan sama gua. Lu mah sedikit-sedikit minta sama gua, sedikit-sedikit minta sama gua. Kalau gua pernah ngasih lu pertama, kedua, nggak lebih karena lu berdoa kepada Allah. Lalu Allah gerakkan hati gua ngasih lu. Saya diam aja. Saya kalau udah beliau ngomong kayak gitu, saya diam, Bu. Mohon maaf, Bu. Ibu, jangan ngurusin nasab orang. Betul? Urusin aja nasib kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Seandainya ibu ngurusin nasab orang, kira-kira bertambah nggak keimanan kita kepada Allah? Saya khawatir kalau sekarang kita benci keturunan Rasulullah, orang-orang Arab, nanti lama-kelamaan kita benci nabinya. Saya mau kasih tahu, Pak, tim Hadroh, itu suka nyanyi, tolong nyanyiin ke Anda dulu nih, ya, mainin Hadroh, ya. Nama HP gue bunyi. Nah ini, ya ini timnya Kokenwi. Ya yuk, Ustaz Anas lagi ceramah dulu yuk, sebentar ya. Iya yuk. Yuk. Tapi sekali. Yuk. Kita lagi nyanyi lagu
Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahmatil ahyar tasyuhur ila وغريب النور يبدو من معاني أحمدي راحت الأنوار تشوف في ليالي المولد وغريب النور يبدو من معاني أحمدي وغريب النور يبدو من معاني أحمدي وغريب النور يبدو من معاني أحمدي في بيان المولد في بيان المولد dua bulan diperlukan obat ayat gaya kabut dan dinajirkan ya ibarat kafinya sesuai adat yang ada disusui harinya 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Bu, saya mau kasih tahu, Nabi kita hidupnya penuh duka daripada suka. Saya sedikit cerita. Ketika Nabi dilahirkan, Nabi tidak pernah melihat wajah ayah kandungnya. Ketika Nabi lahir, langsung disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Sebagaimana tradisi Mekah, disusui selama 4 tahun, dikembalikan kepada ibunya. Bu, usia 4 tahun Nabi dikembalikan, usia 6 tahun ibunya meninggal. Artinya baru bertemu sama ibu 2 tahun, dia Nabi yatim piatu. Nabi punya saudara kaya, Nabi punya kakek bernama Abdul Muthalib, diasuh sama kakeknya Abdul Muthalib. Usia Nabi 8 tahun, kakeknya meninggal. Bu, setelah Abdul Muthalib meninggal, siapa yang ngasuh Nabi? Paman Nabi yang miskin bernama Abu Thalib. Mohon maaf, sedih nggak nasib Nabi? Sedih nggak nasib Nabi? Nih, saya cerita lagi. Nih, tolong nih, dengerin. Ya. Setelah Rasulullah meninggal dunia, 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia, Fatimah Zahra, putri tercinta Rasul, meninggal dunia. Berapa bulan? 6 bulan. Rasul punya menantu bernama Imam Ali karramallahu wajhah. Menantunya Rasul, Imam Ali, lagi sholat subuh dibunuh. Bu, menantunya Rasul, Imam Ali, sholat subuh dibunuh. Yang ngebunuh siapa? Bukan orang kafir, namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Dia hafal Quran, setiap siang kerjanya puasa, setiap malam dia tahajud. Bu, Rasul punya cucu siapa namanya? Hasan, Husain. Saya mau kasih tahu sama ibu, cucu Rasul yang bernama Hasan mati diracun sama istrinya sendiri. Bu, cucu Rasul mati diracun istri. Silakan kiai ngadu debat saya, yuk. Lanjut. Hasan punya adik namanya Husain. Lebih tragis yang namanya Imam Husain, ibu, sampai hari ini belum ditemukan badan dan kepalanya menyatu atau tidak. Kenapa?
Imam Hussein dibantai di Karbala. Ketika tubuhnya penuh dengan tombak dan panah, tubuh itu jatuh, diambil kepalanya oleh Amr bin Jasim, dipenggal kepalanya dengan pedang, kepala itu ditancapkan pedang, diirik diarak selama 1 bulan. Bu, saya mau kasih tahu, yang membunuh Hasan itu istrinya orang Islam. Yang membunuh Imam Ali itu orang Islam, dan yang membantai cucu Rasul itu orang Islam. Kalau orang kafir enak, jelas musuh. Betul apa betul? Nah, kalau orang Islam mau dibilang musuh, dia baca syahadat. Betul apa betul? Maka saya terus terang nih, saya suruh, saya kasih tahu di mana-mana. Untungnya Anda bicara masalah nasab Ba'alwi apa? Udah Anda urusi aja nasib Anda sendiri. Betul apa betul? Betul apa betul? Urusi nasib bangsa ini. Anda sebagai kiai, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau lihat kemunkaran, tabrak dengan tangannya. Lu nggak pernah tabrak tangan. Bu, tetap cinta sama Nabi ya Bu. Tetap cinta sama Nabi. Saya ajak Bu, cinta sama Nabi kemana? Jujur demi Allah, kita nggak bakal masuk surga kalau mengandalkan apa ibadah kita. Nggak bakal Bu. Mau mengandalkan amal ibadah nggak bakal masuk surga demi Allah. Kalau ada orang merasa gara-gara dia sholat dia bakal masuk surga, mohon maaf, terlalu sombong. Betul apa betul? Sholat subuh kita sering kesiangan, betul. Sholat zuhur kita sering kehabisan waktu, betul. Asar kita apalagi, betul. Maghrib udah kecapean, isya udah ketiduran, betul. Ya Allah Bu. Kalaupun kita sholat belum tentu kita paham apa yang kita baca. Betul apa betul? Ya Allah. Nih sekarang pengajian jam 3 kurang berapa azan asar, ibu sampai rumah nggak bakal langsung sholat? Yakin saya? Nggak mungkin langsung sholat. Tahu katanya. Sampai rumah langsung buka jilbab, ganti baju pengajian sama daster. Saya punya istri sama. Kadang-kadang habis itu ngobrol sama tetangga yang diobrolin ustadznya. Udah ustadznya diobrolin temennya. Lu dengar siapa si sana? Bisa ngobrol si sana kena kita mah. Kayak orang kenal deh kalau kita tembak. Lalu deh kalau kedua menjadi deh kalau kita ya. Bu, kapan kita mau sholat? Sholat kita baru jam 5, habis mandi sore, baru sholat. Gimana sholatnya? Ngebut. Allah Akbar. Kakak tak. Hai kakak. Allah Akbar. Allah Akbar. Sani Allah. Allah Akbar. Sani Allah. Barang udah dapat rokaat ketiga nanya, gue ini 3 apa 4? Ya betul, emang betul. Ya emang betul. Ustaz mah kalau lagi bener gak bakal bohong. Masya Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Langsung setan bilang udah 4 goblok. Hati ngomong,
3. Setan ngomongin 4 goblok. Hati bilang 3. Susah ya bawa air minumnya ya. Udah sih lemparin ke gua tangkap. Bu, akhirnya apa? Kita ngikutin bisikan setan. Udah 4 aja lah, nggak ada yang melihat ini kok. Assalamualaikum. Lah kalau kita bakal masuk surga mengandalkan puasa kita, maaf, puasa kita cuma bisa tahan lapar, tahan haus, tapi gak tahan dia ngomongin orang. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Pagi-pagi habis beres-beres keluar rumah pura-pura nyapu, padahal mau cari lawan. Sreng. Barang anak sana mereka. Apa sih? Weh, kita mana kau laki kita? Ini mau begini jalur. Bahkan hadis dulu ya hadis. Ya Allah, Arab habis dipitan kitanya. Dari si sana Nur, beruntung si Nur masih dua laki, nah kita ikut. Ya Allah, mau masuk surga dari jalur mana? Maaf ibu, dari jalur sedekah. Demi Allah, sedekah kita masih pelit. Betul apa betul? Betul apa betul? Mohon maaf, kalah sedekah orang Indonesia, orang Islam di Lampung sama Kokenwi. Kokenwi itu setiap hari Minggu 200 juta dia keliling ngasih orang-orang miskin. Belum ketemu sama saya orang-orang Islam di Lampung. Mohon maaf, bukan karena dia kaya, tidak. Cina yang lebih kaya banyak di Lampung. Maaf, apa kata beliau sama saya? Ustaz, saya memberi bukan karena saya punya, tapi saya memberi karena saya pernah jadi orang gak punya. Makanya saya suka memberi. Dan jujur, mohon maaf, saya semenjak pulang haji baru 1 kali ikut. Ya. Selebihnya saya belum ikut, apalagi masuk bulan Maulid Nabi ini. Ya, saya cuma izin. Ya, kemarin saya ceramah siang di Rangai. Kemudian saya bilang sama anak saya, nak, kita mampir ke Asia Makmur. Ya, silaturahmi karena sudah lama nggak ketemu. Ngopi sebentar, akhirnya saya pulang. Kenapa? Harus istirahat. Malamnya ngisi pengajian di Natar. Nah sama kayak ini. Tadi pagi saya ngisi di Polresta, Bu. Siang di sini, nanti malam di Antasari. Besok pagi di SMA 12, Jumatan di Pertamina, siangnya di Natar, malamnya di Garuntang. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf, Bu, Ibu. Lah kalau kita pengen masuk surga karena sedekah masih jauh. Betul apa betul? Betul apa betul? Lah mohon maaf, apalagi bapak-bapak sekarang baiknya sama bini orang. Betul apa betul? Sama bini sendiri pelit. Betul apa betul? Coba kalau sama bini orang yang jadi biduan. Coba bini sendiri, bidan itu udah susah. Betul apa betul? Tahan sampai mau berantem, betul? Lah mohon maaf, hancurin aja gue laki-laki enak gue juga, Bu. Makanya bini gue perempuan, gak laki. Bu, lah, pengen masuk surga dari jalur mana? Oh Pak Ustaz, saya sudah haji, titip. Saya kemarin ngomong sama istri, saya bilang, Ma, tolong kalau gua masuk neraka dicari.
Mohon maaf, Bu, saya udah titip amarat sama istri, kalau nanti gua masuk neraka tolong gua dicari. Padahal jujur mohon maaf, 2024 ini haji ke-11 saya. Bu, yang keberapa saya berangkat haji? Yang ke-11. Tapi kemarin saya udah ngomong, kalau gua masuk neraka tolong dicari. Kenapa? Orang di dunia aja gua hitam, apalagi di neraka. Gosong. Betul apa betul? Betul apa betul? Lah mohon maaf ibu, lah saya aja sadar dosa saya, yang tahu saya sama Allah. Istri belum tentu tahu dosa suami. Walaupun kadang-kadang saya sama istri tidurnya satu ranjang, satu kasur, mohon maaf bisa mimpinya beda. Istri saya memimpin anak semata wayangnya, saya mimpin MC yang tadi pagi ketemu. Kesel saya karena nggak suka minta nomor WA-nya. Betul apa betul? Nah kita bakal masuk surga, berharap dari mana? Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Pertama, biar kita dapat syafaat Nabi, perbanyak baca sholawat. Kita suka dengar tuh kalau ada bacaan berjanji, al jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Sepi, sepi, sepi. Bu, apa artinya? Al-jannatu wa na'imuha, surga dan seluruh kenikmatannya, sya'dun, kebahagiaannya, lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, hanya akan diberikan kepada orang yang suka baca sholawat dan salam untuk Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Irfa, sallallahu ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Ya Rasul, di siang hari ini hamba-hambamu hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, jadikan ya Rasulullah pertemuan kami di siang hari ini bukti cinta kami kepadamu, bukti rindu kami kepadamu, bukti kami mengharapkan syafaat darimu. Bu,
Nabi bilang barang siapa yang bersolat sama Nabi 10 kali, Allah yang balas 10 kebaikan. Bukan Nabi yang balas, Allah. Allah yang balas 10 kebaikan. Man shalla alayya wahidatan fasallallahu lahu asyra. Barang siapa yang membaca salat sama Nabi 1 kali, Allah yang balas 10 kebaikan. Allah. Bu, makanya tolong nih, habis sholat subuh usahakan baca sholawat. Kalau kata Habib Novel Alaidrus minimal 100 kali. Tuh. Bagaimana Pak Ustaz? Baca yang pendek. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ustaz, bagaimana kalau baca Sayyidina? Silakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan, jangan ribut. Ibu. Yang kedua, kalau kita cinta sama Nabi, jangan pernah biarkan kita nggak bisa baca Quran. Bersyukur ibu yang punya anak dimasukkan ke TK Azhar Aska, bersyukur karena di TK ini pasti diajarkan Al-Quran. Betul? Betul Bu. Sekarang ini Bu, di Bandar Lampung sekolah yang paling mahal itu sekolah ada IT-nya. Contoh, TK paling mahal depan Polresta, TK Az-Zahra, itu masuknya aja 20 juta. Kenapa kok mahal Pak Ustaz? Karena di sana diajarkan Al-Quran. Ya, sini. Siapa namanya? Salim. Kebalik. Siapa? Harta. Apa umur berapa? Udah sekolah? Gimana? Hah? Sini. Oh, ini siapa namanya? Salim dulu sama Ustaz. Kebalik. Namanya siapa? Gibran sekolah di mana? Umur berapa tahun nih? 2 tahun. Kau udah gede sih, 2 tahun udah gede. Bu, saya pernah dapat duit 20.000 Bu, dikasih sama Habib Syekh. Itu sampai sekarang duitnya saya simpen, nggak saya belanjain. Saya punya duit, dapat duit dari Ustaz Ahmad Yani 100.000, sampai sekarang nggak saya belanjain, saya simpan. Kenapa? Saya ngambil barokah dari Ustaz, dari Kiai. Mohon maaf, bukannya Pak Ustaz, enggak, saya itu menghargai kebaikan orang. Mohon maaf, ya. Bu, sekolah yang mahal pasti ada Al-Quran sekarang. Mohon maaf, saya katakan di mana-mana orang tua sekarang banyak yang udah mulai berubah, utamanya orang tua menengah ke atas yang ekonominya bagus. Sekarang banyak yang berubah, sekolah anak harus ada Al-Quran. Makanya sekarang mohon maaf ibu SDIT, SMPIT, SMAIT itu sekarang jadi rebutan. Bahkan UI, IAIN berubah jadi UI dengan mahasiswanya semakin banyak. Bu, mohon maaf ya Bu, kalau kiai yang benar, ustadz yang benar, itu ngelihat cari mantu nggak dilihat bawaannya. Apakah dia bawa mobil? Mobilnya apa? Enggak. Kayak di Jawa Timur ada kiai pengen cari mantu buat anak gadisnya.
Akhirnya sang kiai ini bikin pengumuman, disebarkan pengumuman ini melalui grup WhatsApp pondok pesantrennya. Datang beberapa santri alumni pondok yang udah punya pondok pesantren. Ketika datang ditanya sama sang kiai, siapa namanya? Kok kiai lupa? Nah, saya kan banyak santri. Namanya siapa? Muluk Kiai. Hai, Masya Allah Ustadz Muluk. Alumni tahun berapa? Tahun 2015 Kiai. Terus sekarang apa kegiatan? Punya pondok Kiai. Di mana? Banyuwangi. Oh, Masya Allah. Silakan Muluk. Baca surat Tabarok. Baca dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Selesai. Yang kedua dipanggil. Sini Ustaz. Siapa namanya? Yasin Kiai. Santri tahun berapa? 2017. Apa kegiatannya? Pondok pesantren Kiai. Di mana? Batu Malang. Masya Allah. Santri itu luar biasa. Silakan Ustaz Yasin baca surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai selesai. Nah, di sebelah Ustaz Yasin ada kawannya, itu keringatnya keluar gede-gede. Barang Ustaz Yasin selesai, dia maju, dipanggil. Ustaz, siapa namanya? Ali Imran Kiai. Siapa namanya? Ali Imran Kiai. Tapi teman-teman suka manggilnya Kulhu. Ya Allah, Ibu, lah mohon maaf, makanya ibu-ibu harus bersyukur. Ini banyak mak-mak Anas nih, orang tua Anas dulu yang keras sama anaknya, suruh bisa baca Quran. Saya ini alumni, bukan ustad. Dulu kalau ngaji nggak bener, ustad itu udah bawa rotan entek, habis kabel senawet. Ngaji. Alhamdulillah. Yang kuat, laki kayak perempuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtu wala antum abiduna ma a'bud wala. Kata si Ustaz, lakum goblok. Barang dibentak lakum dinukum waladon. Langsung si Ustaz bilang apa? Tangannya. Itu Ustaz. Tangannya. Habis kena sabet ditiup biar nggak sakit, nggak berani pulang ke rumah nangis, nggak berani. Kenapa? Kalau pulang ke rumah nangis orang tua nambahin sabetan. Betul apa betul? Lah sekarang jadi guru ngaji, ngajar anak orang, kadang-kadang nggak dibayar. Gara-gara Noel sedikit dilaporin ke polisi. Betul apa betul? Padahal cuma Noel. Nggak sengaja dilaporin ke polisi. Bu,
Maaf. Yang ketiga, nama sudah disebut, Quran sudah dibaca. Ya, yang ketiga kalau cinta sama Nabi, amalkan, praktekkan. Bu, surga ada di mana, Bu? Di bawah telapak kaki ibu. Berarti kalau ada anak masuk neraka yang salah ibu. Bu, surga ada di mana? Kalau ada anak masuk neraka yang salah ibu. Kenapa bisa Pak Ustadz? Karena sekarang banyak ibu-ibu nggak peduli dengan sholat anak. Anak nggak sholat, banyak ibu-ibu nggak peduli. Apalagi curhat sama Ustadz curhat dong. Apa? Ustadz gimana sih caranya biar anak itu bangun sholat subuh? Kenapa? Ya habis anak itu kasihan lupa Ustadz. Kadang-kadang ngerjain tugas sampai jam 2 malam. Terus subuh jam 4:30. Terus ngebanguninnya nggak tega. Saya bilang udah Bu, nggak usah dibangunin kalau nggak tega. Ustadz ini gimana? Saya kan lagi curhat bagaimana cara anak saya sholat subuh. Saya jawab bangunin. Ya nggak tega Pak Ustadz. Ya udah nggak usah dibangunin. Ustadz kenapa Bu? Bu maaf ya Bu, ibu udah ngebentak-bentak saya loh. Curhat-curhat kok ngebentak. Lah saya ini mau ngomong Ustadz, ini kan galauan perasaan. Anak saya tuh gak pernah sholat subuh. Bangunin. Tapi kasihan Pak Ustadz. Akhirnya saya bilang, Bu, sekarang gini, andaikan anak ibu tidur jam 1 atau jam 2, tiba-tiba waktu subuh rumah ibu kebakaran, anak ibu lagi tidur, kira-kira dibangunin apa enggak? Jangan, baru tidur, kasihan, kasihan. Jangan Bu, baru tidur, kasihan. Apa kata dia? Dasar laki, gak punya perasaan, gak tahu rasanya ngelain anak itu susah, nyawa taruhannya. Bu, ibu curhat bukan untuk bentak saya ya. Enak aja, udah curhat ya bawa apa-apa sama saya. Pasti mending ibu saya terima kalau saya menjadi tamu saya, makanan saya siapin, minum apa yang ibu saya siapin. Mohon maaf Bu, Bu, maaf ya Bu. Kalau di sini ada mahasiswa, saya tanya mahasiswa saya, siapapun mahasiswa, setiap mahasiswa itu dia akan pernah ketemu saya di kampus. Kalau dia perlu sama saya dimanapun ketemu saya, bisa saya penuhi. Lebih bagus lagi kalau bisa ke rumah. Kenapa? Di rumah saya itu ada ruangan khusus terbuka. Tuh azan tuh. Udah ya? Udah ya? Azan! Woi sholat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.